Baik, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu postur ya. Postur dalam bermain perkusi adalah hal yang sangat penting. Postur adalah sikap tubuh paling efektif dalam proses keseragaman bermain ya. Keseragaman bermain ini yang nantinya akan membentuk style dan karakter showmanship suatu kelompok perkusi. Postur terdiri dari beberapa bagian penting yang itu dilatih secara terus-menerus. Ada 4, yaitu tubuh, grip, fulcrum, dan bouncing. Keempat-empatnya akan saya ulas secara singkat. Mulai dari tubuh, yang pertama tubuh, konsepnya adalah tubuh harus berdiri dengan tegak. Dari pinggul ke atas harus dalam kondisi tegak. Kondisi tegaknya seperti apa? Seperti orang yang bermain piano, atau orang yang sedang melakukan olahraga bela diri, atau orang yang melakukan tari balet. Cara melakukan latihan untuk tubuh yang tegak seperti apa? Yang paling gampang adalah tarik nafas sebanyak-banyaknya, kemudian dihembuskan. Nah, pada waktu menghembuskan, posisi badan tidak berubah. Contohnya seperti ini. Oke. Sedangkan contoh yang salah seperti ini. Ya, contoh yang kedua, badan saya menjadi membungkuk dan itu tidak diperbolehkan untuk membentuk badan yang tegak. Oke, kemudian yang kedua adalah grip. Pemain perkusi, pemain drum umumnya sudah mengetahui grip ada dua macam. Yang pertama adalah tradisional, kanan dan kiri posisinya sikapnya berbeda ya. Dan yang kedua adalah match grip. Match sama, kanan dan kiri cara pegangnya sama. Ya, tradisional sesuai dengan namanya itu memang digunakan awalnya oleh pemain perkusi atau senar drum, atau dalam istilah yang ada di Keraton Yogyakarta, tambur, oleh pemain tambur di kerajaan-kerajaan ya. Jadi memang sangat tradisional banget. Tapi kenapa gripnya seperti itu dengan posisi yang berbeda dengan tangan kanan untuk tangan kiri? Karena pemakaian tambur pada pasukan perkusi seperti itu posisinya miring, jadi otomatis lebih mudah dengan posisi grip yang seperti ini. Oke, untuk yang match grip relatif lebih mudah, kanan dan kiri sama cara pegangnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah fulcrum. Fulcrum adalah pivot point atau titik poros dari stick dalam genggaman. Oke, fulcrum tiap orang bakal berbeda-beda ya. Karena anatomi dari tiap-tiap orang juga berbeda, dan fulcrum untuk match grip dengan tradisional juga sedikit berbeda karena memang penggunaan cara pegangnya juga sedikit berbeda. Oke, sekarang dicari saja sendiri titik porosnya di mana, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah bouncing. Bouncing adalah pantulan. Secara bahasa artinya pantulan. Maksudnya di sini adalah ketika memukul instrumen, memukul membran, tidak serta-merta dengan menggunakan tenaga yang berlebih seperti orang pegang palu, memukul di paku seperti ini, bukan, tetapi dengan pantulan konsepnya adalah mengoptimalkan gaya gravitasi, hanya dilepaskan dan dia bakal mantul sendiri, seperti itu. Oke ya, jadi 4 unsur itu yang mendukung untuk terbentuknya postur dengan baik dan benar. Ada 4, tubuh, grip, fulcrum, dan bouncing. Baik, berikutnya saya akan jelaskan secara singkat tentang basic stroke atau teknik pukulan dasar. Ya, basic stroke dalam perkusi ada 4, yaitu full stroke, down stroke, tap stroke, dan up stroke. Seperti itu. Oke ya. Keempat-empatnya seperti apa cara memainkannya? Oke, akan saya ulas secara singkat. Untuk full stroke, yang pertama full stroke dilakukan dengan cara mengayunkan dan memantulkan stick, kemudian kembali pada posisi yang sama. Contohnya seperti ini. Dari posisi atas diayunkan dan dipantulkan kembali lagi ke posisi atas lagi di posisi yang sama. Oke ya. Oke, sekali lagi seperti itu. Full stroke yang pertama. Kemudian yang kedua adalah down stroke. Down stroke adalah mengayunkan dan memantulkan stick dan kemudian berakhir pada posisi bawah. Mulainya sama dari sini, kemudian dipukulkan dan berdirinya di bawah. Ya, sekali lagi. Oke. Kemudian untuk tap stroke mengayunkan dan memantulkan stick
dan posisinya serendah mungkin. Jadi bisa diulang tanpa tenaga yang apa ya, tanpa tertenaga ketika mukul. Contohnya seperti ini, hanya ditaruh saja. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah upstroke. Upstroke adalah memantulkan stick dari posisinya ketika dia di bawah ke atas. Contohnya seperti ini, dari posisi ini. Oke, upstroke. Sekali lagi. Oke ya. Full stroke, downstroke, tap stroke, ke semua teknik di atas itu sangat berperan dalam menghasilkan suara yang baik dari alat yang sesuai dengan artikulasi bunyinya yang dikehendaki seperti legato, staccato, aksen, marcato, tenuto, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan secara proyeksi pun juga bakal berbeda. Misalkan untuk full stroke, ketika dia mulai dari atas dan kembali ke atas seperti ini, otomatis suaranya bakal jauh lebih proyeksinya lebih jauh. Kemudian untuk downstroke dia terkesan untuk proyeksi suaranya ke bawah seperti ini ya. Sedangkan untuk tap itu hanya memukul, tetap ada suara, namun suaranya tidak sebesar 2 pukulan sebelumnya. Jadi cuma hanya sekedar ngasih tahu kalau di situ ada pukulan. Oke, tap gitu. Sedangkan upstroke itu bakal lebih mudah untuk memberikan visualisasi ketika bermain, namun secara sound upstroke juga bakal punya proyeksi suara yang apa namanya yang berbeda juga, tidak terlalu besar, tidak terlalu jauh, namun juga orang tahu di situ dia melakukan upstroke seperti itu, dan tetap ada sedikit tekanan seperti itu ya. Jadi ada 4: full stroke, downstroke, tap stroke, dan upstroke. Full stroke, downstroke, tap stroke, dan upstroke. Oke.